Para aparatur sipil negara Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Jumat 14 Oktober 2022. Peringatan Maulidi Rasul tersebut juga diikuti Bupati HSS Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad SAP MA, Sekda Kabupaten HSS Dr. Andes Haji Muhammad Nur MAP, para asisten Setda HSS, serta para kepala bagian Setda HSS dan para karyawan-karyawati. Kegiatan yang berlangsung di Musola Asy-Syifa Setda Kabupaten HSS ini terlihat para ASN dan pejabat yang hadir tampak hikmat mengikuti rangkaian acara. Termasuk ceramah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Syaleh mengenai iman dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بلسان كل عارف أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, yang juga kita hormati Bapak Sekda, Bapak atau Pak asisten Kepala Dinas Penanaman Modal, Bapak dan Ibu-ibu hadirin wal hadirat, keluarga besar jemaah peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga banyaknya. Di antaranya alhamdulillah di pagi hari ini dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah sehingga kita bersama bisa bersilaturahmi di tempat ini guna bersama kita memperingati Maulid kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan ini menambah kuat iman kita dan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurah terlimpah selalu keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta semua pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih waktu dan tempat yang diberikan kepada ulun. Minta maaf jikalau di dalam penyampaian ulun terdapat kekurangan, kehilapan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pada tempatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita sudah mendengari ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Bapak Qori kita, yang bunyinya diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Tidaklah Nabi Muhammad itu hanya seorang bapak. Ma kana Muhammadun, tidaklah atau bukanlah Nabi Muhammad itu aba ahadim mir rijalikum, sebagai seorang bapak daripada salah satu laki-laki kalian. Maksudnya janganlah kalian menganggap Nabi Muhammad itu hanya sebagai ayah dari anak-anaknya. Jangan dianggap Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kalian.
yang sesudah kawin punya anak, jangan dianggap demikian. Walakin Rasulullah, dan tetapi Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad itu adalah penutup segala nabi-nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah dengan segala sesuatu amat mengetahui. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini Allah menyatakan kepada orang-orang di zaman itu, termasuk kepada kita, bahwa janganlah dianggap Nabi itu orang biasa. Di zaman itu mereka karena memandang secara zahirnya, makan seperti kita jua, berjalan ke pasar seperti kita jua, berdagang seperti kita jua, berkeluarga seperti kita, punya anak, punya istri, sehingga sebagian mereka menganggap dia seperti kita. Sehingga mereka banyak yang tidak beriman karena memandang secara zahirnya. Makanya Allah menyatakan walakin Rasulullah. Ini bukan hanya seorang bapak dari ada anak-anaknya, tetapi dia adalah utusannya Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi. Jadi yang kita ambil di sini, alhamdulillah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah, termasuk orang yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Kita menganggap Nabi kita ini bukan manusia biasa. Walau secara zahirnya seperti kita punya anak, punya keluarga, tetapi beliau innama ana basyarum mislukum walaki yuha ilayya. Aku memang manusia seperti kalian, tetapi aku dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah, ujar Nabi, orang yang melihat aku, orang yang sejaman dengan aku dan beriman dengan aku. Tuba liman yarani wa amana bi, beruntung orang yang melihat aku, wa amana bi, dan beriman dengan aku. Seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau pertama perempuan yang beriman kepada Nabi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari golongan kanak-kanak, beliau pertama beriman kepada Nabi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah laki-laki dari golongan orang tua yang pertama beriman kepada Nabi. Beruntung mereka melihat dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Sambungan hadis, wa tuba summa tuba summa tuba, dan beruntung kemudian beruntung kemudian beruntung, maksudnya sangatlah beruntung. Liman lam yarani wa amana bi, bagi mereka yang tidak melihat aku karena hidupnya tidak sejaman dengan aku, termasuk kita-kita saat ini, kita tidak pernah melihat Nabi, tapi disebut Nabi beruntung. Kenapa? Wa amana bi, mereka itu beriman dengan aku. Alhamdulillah. Makanya ujar Nabi sendiri, a'zamun ni'am al-iman, sebesar-besar nikmat itu adalah iman. Ujar Sayyidina Ali, a'zamun ni'am al-islam, sebesar-besar nikmat itu adalah Islam. Iman dan Islam, nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau orang sejaman dengan Nabi, pernah melihat Nabi, bahkan berkumpul dengan Nabi, bahkan berjiran dengan Nabi, tapi apabila tidak dipilih oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Wahai Nabi Muhammad, ujar Allah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk untuk beriman kepadaku terhadap orang yang kau kasih sekalipun, tetapi aku Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang aku kehendaki untuk beriman. Alhamdulillah, mudah-mudahan hidup kita beriman, mati pun membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Iman ini terkadang menaik, terkadang berturun, terkadang naik, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah bisa, berkurang bisa. Yazidu bit ta'ah, bertambah iman dengan taat. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan berkurang iman gara-gara maksiat. Berhubungan dengan peringatan Maulid, dalam satu hadis Nabi bersabda, ala la imana liman la mahabbatalah. Perhatikan, ketahuilah, la imana ay imanan kamilan liman la mahabbatalahu, tidaklah beriman akan iman yang sempurna
atau tidaklah sempurna iman seseorang liman la mahabbata lahu, bagi orang yang tidak ada mahabbah di dalam hatinya. Jadi iman yang sempurna, iman yang bagus, iman yang kuat adalah iman yang di hatinya itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Tidaklah sempurna iman salah seorang daripada kalian sehingga Allah dan Rasulnya lebih dikasihi kepadanya dibanding sesuatu yang lain daripada keduanya. Jadi Allah dan Rasul diutamakan di hatinya, dicintainya dibanding yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita diberi Allah cinta yang kuat. Amin ya rabbal alamin. Makanya di antara hikmah tadi jar Bapak adalah kita memperingati ini adalah mudahan menguatkan mahabbah kita, ya kan? Iman dan mahabbah. Ada cerita, ini ulun ada membawa buku halus. Ini kisah orang cinta. Jadi di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang bernama Sauban. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala inna hadhil ayah nazar fi haqqi Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Sauban. Sauban ini maula Rasulillah, kekasihnya Rasulullah. Atau mana maula ini asalnya dulu budak dimerdekakan oleh Rasulullah. Wa kana syadidul hubbi li Rasulillah. Beliau ini bersangatan cinta kepada Rasulullah. Qalilus sabri ala mufaraqatihi, dan Sauban ini sedikit kesabarannya atas berpisah dengan Rasulullah. Bahasa kandangannya kada kawata pisah satu mat, selalunya ingin bersama Rasulullah, kada kawata pisah. Kaitulah sahabat Bahari. Sampai-sampai Bahari sahabat itu ada di masjid saja disebut Ashabus Suffah yang dipimpin oleh Abu Hurairah yang sekitar 80 orang itu kada berburikan di masjid saja, ingin selalu bersama Nabi, ingin berjamaah dengan Rasulullah, ingin mendengar kalam-kalamnya Rasulullah, pokoknya memperhatikan apa yang dari Rasulullah SAW. Ini Sauban sangat cinta kepada Rasulullah dan sedikit sabar apabila berpisah dengan Rasulullah. Fa'atan Nabiya, maka Sauban tadi mendatangi akan Nabi yauman pada satu hari. Akhirnya satu hari Sauban datang kepada Rasulullah. Wallahu alam hari apa tidak disebutkan. Kalau hari ini hari Jumat lah. Alhamdulillah. Ujar Bapak tadi Jumat berkah tadi. Masya Allah, Jumat berkah. Mudah-mudahan kita ini selalu berberkah, amin. Umur berberkah, rezeki berberkah, apapun berberkah. Arti berkah itu ziyadatul khairil ilahi. Berkah itu tambahan kebaikan daripada Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini selalu ditambah-tambah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taghayyara wajhuhu wa tahalla jismuhu wa 'urifa al-huznu fi wajhihi. Sauban ini datang bilang kepada Nabi, wajahnya pucat, badannya seperti orang sakit dan kelihatan bersedih. Nah, ada apa ini ujar Nabi ini? Seperti orang sakit. Pada baduitan nih. Kalau di kandang tadi alhamdulillah lah. Jadi ulun nih mengajar ujian tadi listrik apa tadi langgar. Ulun pembacaan di Amawang langgar pasokan itu. Setiap malam Selasa. Jadi ulun melihat AC-nya 4 biji Pak. Nyaman banget itu langgar. Ulun tahan aja lah jalan rotasinya tahan aja lah jalan 4 biji nih. Tahan aja jalan. Semua banyak lah jalan bayarnya. Kada bayar apa aja. Jalan apa jadi kada bayar. Ya nang tak jadi gitu Masya Allah. Cuma ulun nang kada tahu tadi nang BPJS tadi banyak sekalinya lah. Masya Allah. Berapa miliar tadi ulun kada ingat juga. Alhamdulillah ulun menikmati juga BPJS nih lah. Waktu gini ulun beranak nang anak ketiga, wah 3 ikung banak sudah. Nah jadi yang pertama normal, yang kedua normal, anak ketiga itu tadi karena ujar dokternya ini antara normal bisa, tapi yang lebih aman harus ya akhirnya dibelalang. Alhamdulillah.
Sekolahnya kan bayar juga. Nah, alhamdulillah. Ulun nama biasa juga. Nama ulun karena ada sakit, kada bayar juga. Dihilangi ulang oleh Bapak Bupati semalam. Bamplok ulang, masya Allah. Sambiannya ulun 5 hari di rumah sakit, masya Allah. Cair. Bagaya. Nah itu nah, masya Allah. Taghayyara wajhu, wajahnya pucat, wa tahalla jismuhu wa 'arifa al-husnu fi wajhihi, sedih. Fasalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an halih, karena yang bilangnya seperti orang sakit, maka Nabi bertanya, "Maka ya wahai Sauban, bagaimana keadaanmu? Kenapa engkau seperti orang yang sakit? Kenapa engkau bersedih?" "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma bi min waja'in wala min maradin." "Ya Rasulullah, ulun ini tidak ada sakit." Kalau wajah itu sakitnya sakit satu anggota saja, kepala misalnya, atau gigi misalnya, atau pinggang. Kalau marad ini sakitnya seluruh badan. Jadi ulun ini sakit sebagian badan kada, atau sakit seawakan kada ada sakit. Tapi kenapa seperti orang sakit? Ghaira anni idza lam araka istawhastu wahsyatan. Ulun ni sebabnya hanya satu, adalah ketika ulun kadang melihat wajah pian, maka hati ulun gelisah, hati ulun sedih ya Rasulullah. Jadi nang manggari ini karena kadang melihat wajah Rasulullah, terpisah dengan Rasulullah. Hatta alqaqa, hilang kesedihan ulun apabila sudah ulun bertemu dengan sampian. Fadzakaratul akhirah, maka ulun ya Rasulullah teringat akan akhirat. Bagaimana nanti kalau sudah di akhirat? Fakhiftu, maka aku takut alla araka huna, bahwa aku tidak melihat engkau lagi nanti di akhirat. Li'anni, karena bahwasanya aku ya Rasulullah, arabtu annaka turfa'u ma'an nabiyyin, engkau nanti ya Rasulullah akan diangkat derajat pian dengan nabi-nabi yang lain di surga nang tinggi. Wa idza adkhaltul jannah wa kuntu fi manzilin duna manzilika, seandainya ulun ya Rasulullah masuk ke dalam surga, tentu surga ulun di bawah daripada surga pian. Wa illam adkhul, dan jikalau ulun kada masuk ke dalam surga, fala araka abada, maka ulun tidak bisa melihat engkau lagi selama-lamanya. Fakaifa yakunu fiha hali, bagaimana nanti ya Rasulullah? Kayaknya nang itu nang diganang tadi jadi menggaring. Namun di dunia ulun kada melihat pian, tinggal ulun mencari pian di masjid, betapa pian hilang gelisah ulun. Pian kada di masjid, ulun tanya ke rumah, betapa pian hilang gelisah ulun. Kalau nanti di akhirat, seandainya ulun surga jua, surga pian lebih tinggi, ulun di bawah, tentu kada melihat ulun pian. Namun kada masuk surga, berarti kada melihat pian selama-lamanya. Bagaimana ulun ya Rasulullah? Ternyata turun malaikat Jibril alaihissalam membawa kabar gembira. Ya Rasul, ini pesan Allah untuk Sauban khusus, tapi umum kepada kita semua. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sauban, ujar Nabi, ini kabar gembira dari Allah melewat malaikat Jibril. Wa may yuti'illaha war rasul, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin, dari nabi-nabi dan siddiqin, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah nantinya sebaik-baik teman di akhirat. Jadi sahabatnya jangan sedih, asal kamu taat kepada Allah, asal taat kepada Rasulullah, nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ada kisah yang terakhir belah minta maaf. Itu Badawi kan datang. Badawi datang. Satu orang Badawi itu orang dusun pedalaman. Ya, orang pedalaman, orang. Tapi orang itu beriman, datang ke Madinah. Aina Muhammad? Nah, batakun gimana Muhammad jelas. Nah, mana Muhammad? Lalu diisyaratkan Nabi sedang khutbah. Waktu itu Nabi sedang khutbah dicari. Ternyata bertanya, setelah selesai Nabi khutbah langsung ditanya, ya Muhammad, mata sa'ah? Betapun hari kiamat. Bila kiamat? Nah, jadi Nabi betapun kiamat. Kiamat itu kiamat itu hari Jumat. Hari apa bu?
Hari ini Jumat, nah hati-hati inilah. Jadi kiamat terjadi nanti hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Tapi tahunnya wallahu alam. Dalam tahunnya hanya Allah yang tahu. Nah, Nabi ketika ditanya kiamat, Nabi bukan menjawab tapi bertanya lagi, ya Badawi, ma'adatta lidzalik. Engkau bertanya tentang kiamat, ma'adatta laha. Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat? Siap, sekarang sudah menghadapi kiamat. Tidak musibah ataupun kiamat. Jangankan kiamat, mati aja seperti ujar Bapak tadi, mati. Mudah-mudahan kita nih dipanjangkan umur, sehat badan, lalu dapat taufik hidayah untuk mengisi waktu untuk bekal nanti di hari kiamat. Jadi di kiamat dan di dalam kubur nanti. Amin. Kembali kepada kisah. Apa sudah persiapanmu untuk kiamat? Jadinya ujar Badawi tadi, ma'adatu min kasratis shalah wa min kasratis siyam wa min kasratis sadaqah. Ya Rasulullah, ulun ni jujur aja, dengaran ulun ni di pedalaman, ulun ni orang kampung, orang dusun, ulun orang susah, ulun ni orang nang begawi barat, sembahyang kata kau banyak, cuman nang 5 waktu sahaja, puasa kata kau banyak, sunat, cuman puasa Ramadan aja, bersedekah pun kata kau duitnya kata bi ada, kurang lebihnya kayak itulah. Sembahyang kada banyak, cuman nang wajib karena ulun sibuk, ulun orang begawi berat. Puasa kada kau banyak, sunat karena ulun ni begawi berat. Bersedekah kada kau duitnya cukup ulun aja. Tapi wa a'adatu illa mahabbataka wa rasul illa mahabbatallah wa rasul. Ma'adatu lidzalik illa hubballah wa hubba rasulih. Ulun kada banyak puasa, kada banyak sembahyang, kada banyak sedekah, tapi ulun cinta kepada Allah dan kepada engkau ya Rasulullah. Jadi cinta nih, apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta, wahai Badawi, engkau beserta orang yang kau cintai. Badawi, kalau engkau bujur cinta kepada Allah, engkau bujur cinta kepadaku, tapi catatannya harus dibuktikan dengan menurut ajaranku. Maksudnya kayak itu, engkau nanti akan dikumpulkan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, jadi kesimpulannya, cinta adalah al-habib tabi'un lil mahbub. Orang cinta itu mengikut orang yang dicintainya. Terakhir pesan Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Kalian semua takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya dimanapun kalian berada. Yang kedua, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kita gawian salah, tentu kita mengaku salah karena kita orang biasa, maka gawilah gawian kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan yang kita kerja itu akan menghapus dosa kesalahan kita. Termasuk hari ini kita silaturahmi, kita membaca Quran, kita membaca riwayat hidup Nabi, ini mudah-mudahan menghapus dosa dan kesalahan kita. Terakhir pesan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalian bergaul dengan manusia, sesama manusia, apapun profesi kita, dengan akhlak yang baik. Ternyata akhlak yang baik itu nantinya di padang mahsyar yang paling berat timbangannya. Asqalu ma fil mizan al husnul khuluq. Pahala yang paling berat kayaknya ditimbang sekalinya bagus perangai. Jadi bila orang bagus perangai, itu pahalanya sangat berat ditimbangan. Mudah-mudahan kita bagus perangai juga, amin. Salailah, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita peringatan Maulid ya di jajaran Sabda. Dan memang hari kegiatan Jumat, kita kan kegiatan Jumat berkah ya. Jadi kita dirangkai dengan peringatan Islam. Peringatan Maulid. Ada tausiah tadi, Ustaz Saleh, banyak yang bisa kita petik dari tausiah beliau. Tadi ada bacaan syair-syair berjanji ya, dikerjakan teman-teman di Sabda lah. Ternyata kita juga punya potensi ya, bisa. Jadi bisa saja kita mengerjakan sendiri, tanpa harus tergantung dengan orang lain. Mudah-mudahan ini wujud kebersamaan ya. Mudah apakah nanti didarasi lagi banyak terserah mereka. Yang penting ini potensi yang kita jaga. Pada saat tertentu orang mungkin kita mengundang orang sibuk ya kita bagi sendiri ya.
Jadi intinya bukan sekedar membaca, tapi tadi semangatnya adalah semangat kita bersama dan kita punya potensi yang bisa kita kembangkan, ya. Oke. Tim Liputan HSS TV melaporkan.